Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ego Winasis dengan NIM 0530623337 dari UPBJJ Purwokerto, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum satu mata kuliah basis data. Oke, langsung saja. Praktikum pembuatan ERD atau Entity Relationship Diagram perguruan tinggi. Nah, di sini ada studi kasusnya. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa minimal satu namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berdasarkan contoh kasus di atas, maka tahapan-tahapan pembuatan RD-nya sebagai berikut. Yang pertama, kita identifikasi dan kita tetapkan dulu entity yang terkait. Ya, untuk melakukan identifikasi entity, ya kita harus paham dulu, kita harus membaca kalimatnya, lalu kita tentukan entity-nya. Nah, kalau dari kalimat kasusnya ini kita bisa tentukan entity-nya. Yang pertama ada mahasiswa. Entitas ya, entity berarti itu entitas mahasiswa. Lalu ada mata kuliah dan juga ada dosen. Ada tiga ya, entity mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, sini saya akan langsung praktikkan saja. Kita menggunakan aplikasi YED Graph untuk membuat grafiknya ya. Kita buka saja aplikasinya. Kita akan buat entity terlebih dahulu. Kalau entity itu dilambangkan dengan ini ya. Kita kalau di YED Graph itu ada di palette di entity relationship ya. Nah, ini kita pilih yang entity relationship. Karena kita akan membuat entity, kita pilih yang entity, kita drag and drop saja. Jadi ada tiga entity ya. Pertama kita buat dulu untuk mahasiswa. Lalu mata kuliah. Entity yang terakhir ada dosen. Kita sudah membuat tiga entity. Setelah membuat atau mengidentifikasi entity, kita yang kedua itu kita harus menentukan atribut atau field dari masing-masing entity yang sudah kita buat tadi nih. Selain atribut juga kita harus menentukan kuncinya atau primary key dari atribut. Jadi atribut mana yang akan kita jadikan primary key. Syarat primary kan itu harus unik ya. Setelah menentukan tadi mengidentifikasi pada tahapan pertama, kita menentukan atributnya. Nah, kalau kita baca studi kasusnya, di sini tidak dijelaskan atribut dari entity-nya, tidak secara eksplisit dijelaskan di sini ya. Tapi kita dapat menalarnya sesuai dengan keadaan real di dunia nyata. Contohnya, ini kan ada entity mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Nah, kalau kita pakai penalaran, kita pakai di kehidupan nyata ya, real di lapangan itu, kita bisa mengidentifikasi atribut yang ada dalam suatu entity. Contohnya mahasiswa. Nah, mahasiswa itu pasti punya atribut apa aja sih? Apa aja yang melekat dalam sebuah mahasiswa itu? Seorang mahasiswa itu yang pertama ya pasti seorang mahasiswa pasti memiliki name atau nomor induk mahasiswa. Selain name, setiap mahasiswa juga pasti memiliki nama ya. Kita sebut nama. Ini nama mahasiswa.
atributnya. Yang kedua, mata kuliah. Nah, mata kuliah juga sama, kita pakai penalaran. Mata kuliah pasti memiliki atribut kode MK atau kode mata kuliah. Juga nama MK-nya, nama mata kuliahnya. Jika sama dosen juga pastinya di real, di lapangan, di dunia nyata itu pasti memiliki atribut. Kalau di sini ada NID atau nomor induk dosen, bisa selain NID bisa apa? Mungkin NIP atau apa ya, untuk mungkin nomor induk pegawai dan sebagainya. Di nama dosen. Nah, langsung saja kita praktekkan juga untuk pembuatan atributnya. Kita balik lagi ke aplikasinya. Nah, untuk entity di sini ada untuk entity tadi ini ya simbolnya, untuk atribut ini simbolnya. Nah, sebelumnya kita tentukan dulu nih yang akan menjadi primary key atau kunci dari entitas ini. Syarat dari primary key yang pertama pastinya unik ya. Jadi nanti antar data itu tidak ada yang duplikat atau bentrok. Kalau dari entity mahasiswa itu, kalau kita dari dua atribut ini, yang paling cocok menjadi primary key adalah name ya. Karena name pastinya bersifat unik, atau antar data antar mahasiswa itu tidak ada yang sama, tidak akan ada bentrok di kemudian hari. Sedangkan kalau kita nama mahasiswa itu pasti ada kemungkinan nama yang sama antar mahasiswa. Jadi ada kemungkinan nantinya bentrok antar mahasiswa lainnya. Jadi yang paling pas adalah untuk menjadi primary key adalah name atau nomor induk mahasiswa. Nah, untuk atribut yang memiliki primary key ini bisa kita lihat ya, kalau kita hover itu di sini ada primary key, berarti ini yang cocok nih untuk dijadikan primary key. Kita drag and drop aja. Nah, kita kasih nama di sini karena tadi name, kita kasih name. Nah, yang lain berarti bukan primary key, kita pilih yang biasa saja. Nah, ini atribut. Kita kasih nama nama mahasiswa. Kita perluas lagi. Rapikan. Kita beri garis ya, hubungan antar bahwa ini. Kita tarik saja ke sini, kita ubah. Kita hapus dulu aja. Kita ganti garis yang ini mahasiswa, nama mahasiswa punya atribut itu. Selanjutnya mata kuliah memiliki atribut kode MK dan nama mata kuliah. Sama, kita tentukan dulu primary key-nya. Dari penjelasan sebelumnya, untuk primary key kita pastinya menuju ke kode MK. Itu yang paling unik ya. Kita buat atributnya mana yang primary key ini, kita tarik. Kita sini masukkan kode MK. Lalu atribut yang biasa ini kita nama mata kuliah, kita besar jelas. Kita tarik. Oke, setelah itu kita tentukan atributnya. Primary key ya, kita sudah tahu primary key dari dosen itu adalah NID atau nomor induk dosen.
kita rapikan. Lalu atribut yang lain ada nama dosen. Rapikan. Kita hubungkan juga ke entity-nya. Oke, kita sudah berhasil membuat entity beserta atributnya. Kita masuk ke tahapan berikutnya, yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entity yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Jadi kita juga harus menentukan foreign key-nya serta dan juga relasi-relasinya. Kita bisa menggunakan tabel matrik relasi ya. Kita tuliskan entity-nya. Ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, sama mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Jadi cara membaca tabel ini adalah mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mata kuliah diregistrasi mahasiswa. Mata kuliah diajarkan dosen. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, kita buat relationship-nya. Ini adalah relationship-nya. Geser. Geser dulu. Kita buat hubungannya ya. Di sini ada relationship, kita tarik saja. Jadi kita lihat mahasiswa itu meregistrasi, kita masukkan. Registrasi kita agak besar ya. Kita taruh sini. Kita agak geser. Nah, selanjutnya mata kuliah diregistrasi. Kita kopikan saja ini biar lebih cepat. Geser. Diregistrasi. Dosen mengajar. Besar lagi. Mengajar. Geser. Save dulu. Lalu kita hubungkan, kita tarik saja. Kita menghubungkan dulu ke relationship-nya. Seperti ini. Nanti kita akan menentukan derajat relasi setiap himpunan. Ini kita masuk ke langkah selanjutnya ya, langkah nomor 4. Penambahan relasi sesuai hasil identifikasi. Lalu masuk ke derajat relasi. Derajat atau kardinalitas dalam beberapa derajat. Anda harus memahami kasus antar entitas. Apakah antar entitas tersebut satu ke satu, one to one, atau satu ke banyak, one to many, atau banyak ke banyak, many to many. Nah, kita lihat dulu kasusnya nih. Banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Jadi ada banyak mahasiswa bisa satu mahasiswa bisa meregistrasi. Ini untuk penjelasannya. Jadi mahasiswa dengan mata kuliah adalah many to many ya, atau banyak ke banyak. Jadi satu mahasiswa itu bisa meregistrasi banyak
mata kuliah dan satu mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa. Nah, selanjutnya kasusnya dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah adalah one to many atau satu ke banyak. Atau kalau kita baca itu dosen dengan mata kuliah dapat kita baca ini satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, tapi satu mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Nah, kita langsung saja kita buat derajat kardinalitasnya ya. Ini kita hapus saja biar lebih mudah. Kita langsung buat derajatnya ini biar kelihatan. Kita geser ke sini boleh. Tadi entity relationship ya. Kita gunakan ini yang one ya, dari mahasiswa kita pakai ini, tarik. Nah, ini dari mata kuliah ke registrasi. Lalu untuk geser dulu, lihat dari dosen ya, dosen kita pakai ya, ini one. Lalu dari mata kuliah ke mengajar itu ini one to many. Ya, selanjutnya kita masuk ke langkah kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key. Untuk tahap terakhir atau tahap kelima yaitu melengkapi himpunan entitas dengan atribut deskriptif atau non-key ya. Syaratnya yaitu apabila relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau many to many, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Kita langsung saja ke aplikasi. Jadi kita akan membuat entity baru. Jadi apabila many to many, dalam hal ini adalah mahasiswa dan mata kuliah, kita harus membuat entity baru, di mana nanti atribut dari entity baru ini adalah primary key dari masing-masing entity. Kita langsung buat saja entity barunya, lalu kita beri nama, jadi saya copy saja ya, kita paste, kita beri nama registrasi MK, lalu kita buat atribut. Nah, atributnya kita tarik. Kalau lebih mudah kita copy saja ya. Copy. Kita kopikan. Setelah itu kita hubungkan ke entity-nya. Setelah itu kita hubungkan entity registrasi apa ke relationship meregistrasi dan diregistrasi ya. Kita pakai yang many ya. Tarik ke sini, tarik ke sini. Oke. Itu kita sudah selesai membuat ERT dari studi kasus perguruan tinggi. Nah, jadi kita telah membuat 3 entity, yaitu entity mahasiswa, entity mata kuliah, entity dosen, di mana setiap entity itu memiliki atribut ya. Jadi, dan juga jangan lupa kita tentukan primary key dari setiap atribut. Untuk entity mahasiswa itu primary key-nya name, untuk entity mata kuliah primary key-nya kode MK, dan untuk entity dosen adalah ini dia nomor induk dosen. Setelah itu kita buat relationship
dari masing-masing entity. Di mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, dosen mengajar, mata kuliah diajar dosen. Kita hubungkan. Selanjutnya kita membuat level kardinalitas ya, sesuai dari studi kasus, di mana mahasiswa itu dengan mata kuliah itu many to many ya. Jadi satu mahasiswa bisa meregistrasi banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diregistrasi oleh banyak mahasiswa, dan dosen dalam mata kuliah itu one to many ya, satu dosen bisa mengajar banyak mata kuliah, satu mata kuliahnya bisa diajar oleh satu dosen. Nah, karena mahasiswa dan mata kuliah adalah many to many, maka kita harus membuat entity baru yang kita beri nama registrasi MK, di mana atributnya adalah primary key dari masing-masing name ya, atau jadinya foreign key ya. Nah, name dan kode MK, di mana kita hubungkan menggunakan many. Oke, kita akan screenshot, kita dimasukkan ke dalam laporan praktik kita ya. Masukkan ke sini. Save. Oke, itu saja presentasi praktikum basis data dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.